Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak, Kak Abel dan Kak Wiwin di Arrow Kids Online minggu ini. Yeay. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhannya. Dan kita harus saling Mengasihi ya, sama kakak, adik juga teman-teman. Yuk kita nyanyi Rukun Cinta ya Kak Abel ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Cuma duduk yang manis. Persiapan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Seperti Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Ajar kami juga mengasihi sesama kami. Biar kasih-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Ajar kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini dari awal. Biar kasih Tuhan memenuhi setiap kita pagi hari ini.
memenuhi hati papa, memenuhi hati mama, memenuhi hati setiap anak-anak. Di dalam keluarga ada kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Ayo kita menyembah Tuhan. Biar Tuhan penuhi setiap hati kita dengan kasih-Nya. Tidak ada yang lebih besar di dalam hidup ini ya Tuhan, selain kasih itu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ajar kami saling mengasihi. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, sempurna kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik kita menyembah Tuhan. Biar hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan yang luar biasa indahnya. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita bisa mengasihi orang tua kita lebih lagi. Kita mengasihi sesama kita lebih lagi. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati bagi kami karena kasih-Mu. Adik, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Kita minta sama Tuhan untuk mengajari kita tentang kasih-Nya yang hebat itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Biar urapan-Mu terus ada atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memuji Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kita kasih itu apa tadi Kak? Sabar. Boleh marah-marah? Nggak boleh dong. Oh, kalau marah sama mamanya juga nggak boleh ya. Boleh dong, Ngambek Kak. juga nggak boleh ya. Boleh. Oke, seperti kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang mau katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap siapkan hati kita. Tetap duduk yang tertib. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Satu, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua keadaannya baik-baik saja ya dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kisah tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apa yang Tuhan alami bersama dengan murid-muridnya. Nah, sebelum kakak mulai firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan adakan untuk kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ya Tuhan
telinga seorang murid untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini yaitu hidup dalam kasih dengan sesama. Diambil dari Injil Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Kisah ini diawali dengan perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan sedang mengajar murid-muridnya, datanglah seorang ahli Taurat menemui Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin bertanya, Kak, ahli Taurat itu siapa ya? Ahli Taurat itu pada zaman Perjanjian Lama, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai rabi atau guru. Jadi mereka orang yang suka mempelajari 5 kitab, ya, 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, ahli Taurat ini profesinya, pekerjaannya yaitu sebagai ahli hukum. Jadi orang yang pintar menafsirkan kitab Taurat. Mereka bisa mengartikan dengan fasih, dengan hebat. Jadi singkat cerita, ahli Taurat itu adalah orang pintar. Ya. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Mencobai itu beda dengan menguji. Jadi cobaan itu beda dengan ujian adik-adik ya. Kalau ujian itu tujuannya untuk maksud baik. Kayak adik-adik nih, kemarin habis ujian ya, tujuannya apa? Supaya kalian naik kelas. Tapi kalau dicobai, biasanya konotasinya itu jelek adik-adik. Nah, ternyata ahli Taurat ini, orang pintar ini datang kepada Yesus dengan niat yang jahat adik-adik. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus memberikan satu pertanyaan adik-adik. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Adik-adik, sebenarnya ahli Taurat ini dia sudah tahu. Karena waktu itu ya adik-adik, pengajaran tentang hidup yang kekal itu sudah diterima oleh banyak orang. Tapi ternyata ada sekelompok orang yang belum bisa menerima ajaran itu. Mereka tidak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Siapa mereka? Mereka adalah orang Farisi dan orang-orang Saduki ya adik. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Apa yang engkau baca di sana? Ahli Taurat itu menjawab, oh saya tahu Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Adik-adik, sebenarnya jawaban Tuhan Yesus ini sudah to the point. Sudah pas banget adik-adik. Artinya apa? Jawaban Tuhan Yesus ini udah tepat dan jelas. Yaitu kita harus berbuat sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tapi dasar orang ahli Taurat ya adik-adik ya. Karena mereka awalnya sudah memiliki niat yang jahat. Tujuannya tidak baik. Tujuannya ingin mencobai Tuhan Yesus. Supaya dia bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Sampai segitunya ya adik-adik ya. Memang kenapa ya ahli Taurat ini sangat membenci Tuhan Yesus? Ternyata Yesus itu dianggap sebagai ancaman adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan keselamatan. Dan itu berbeda dengan yang mereka ajarkan adik-adik. Jadi ahli Taurat ini merasa bahwa Yesus ini akan merusak adat istiadat mereka. Yesus ini dianggap akan merusak hukum yang berlaku saat itu. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus dianggap mereka sebagai ancaman? Karena Tuhan Yesus bisa mengancam posisi mereka. Yang sebagai ahli Taurat, orang yang dihormati, orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap ahli. Karena Alkitab menulis ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu
tidak mengajar seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tuhan Yesus mengajar sebagai orang-orang yang berkuasa. Dan di situ dampaknya nyata adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus membuat mujizat, banyak orang bertobat adik-adik. Banyak orang percaya kepada Yesus. Otomatis pengikut ahli-ahli Taurat itu makin dikit. Makanya gak heran dia benci banget sama Tuhan. Ya kakak lanjutkan lagi. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu terus berkata seperti ini. Dia pura-pura nggak tahu adik-adik. Padahal dia udah tahu itu. Dia pura-pura nggak tahu. Tujuannya supaya Tuhan Yesus nggak bisa jawab. Tujuannya supaya Tuhan Yesus bisa dipersalahkan. Dia berkata seperti ini. Oh Tuhan, gitu ya Tuhan. Mau tanya lagi nih Tuhan. Siapakah sesamaku manusia itu yang harus aku kasihi? Siapa Tuhan? Nah kemudian Tuhan Yesus menjawab adik-adik. Dengan kasih Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus tahu maksud dari ahli Taurat ini, tapi Tuhan Yesus kita lihat, Tuhan Yesus tetap menjawab dengan kasih adik-adik. Karena itulah sifat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi semua jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pada ahli Taurat ini. Tuhan katakan adalah seseorang berjalan turun menuju ke kota yang namanya kota Yeriko. Yeriko itu terletak di 26 km di timur laut Yerusalem ya. Dia berada di sekitar 240 meter di bawah permukaan laut. Nah, karena Yerusalem itu tempatnya berada di ketinggian adik-adik, Yerusalem itu berada di 760 meter di atas permukaan laut. Jadi Yerusalem itu tempatnya di tempat tinggi, Yeriko itu di bawah. Jadi Alkitab nggak salah kalau dia katakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu turun, agak curam ya adik-adik. Dan di situ ternyata daerahnya rawan sekali adik-adik. Banyak terjadi kriminalitas atau kejahatan di situ. Nah, ketika itu seseorang mungkin dia adalah seorang pedagang ya, dia melalui jalan itu dan Alkitab katakan dia kemudian jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Penyamun itu perampok adik-adik ya, lebih dari satu. Dan dia dikeroyok, dia dipukuli. Alkitab katakan dia bukan saja dirampok habis-habisan. Sesudah itu dia dibiarkan dalam kondisi setengah mati adik-adik. Jadi sekarat. Adik-adik, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Siapa imam itu adik-adik? Mereka adalah orang yang biasa memimpin dalam ibadah ketika itu ya adik-adik. Mereka berasal dari keturunan Harun dan mereka adalah seorang pemimpin ya, imam. Jadi kita lanjutkan, ketika dia melihat orang yang sekarat itu adik-adik, Alkitab menulis dia melewati orang itu dari seberang jalan. Jadi dia tidak menolong orang yang sekarat itu adik-adik. Loh, kok bisa ya kak? Padahal dia kan orang yang rohani, orang yang biasa menyampaikan pengajaran kepada bangsa Israel. Harusnya dia tahu bahwa kita harus berbuat kasih. Tetapi Alkitab menulis dia tidak menolong adik-adik. Dia melewatinya dari seberang jalan. Memang mereka punya keyakinan seperti ini adik-adik. Dalam Bilangan 18 ayat 20 sampai 32, mereka punya pemahaman seperti ini. Kalau seseorang menyentuh jenazah atau kena darah orang yang terluka, mereka itu akan dianggap najis adik-adik. Oh makanya nggak heran mereka nggak mau tolong. Tapi di sini kita melihat mereka sebenarnya sudah selesai menjalankan ibadah adik-adik ya. Karena Alkitab menulis mereka berjalan dalam posisi turun, mereka bukan naik ya. Berarti mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari Yerusalem ke tempat lain karena mereka berjalan dalam posisi turun. Artinya mereka sebenarnya kalau mau, mereka sebenarnya bisa menolong orang itu. Karena kalau kakak mendapatkan pengertian seperti ini,
mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Adik-adik, ternyata imam itu dia tidak menunjukkan kasih. Padahal adik-adik, kekristenan itu adalah hidup dalam kasih dan hidup melakukan kasih. Tapi imam itu tidak melakukan itu. Aduh, sayang banget ya. Dia tinggalkan orang itu, makin kondisinya makin buruk adik-adik, makin sekarat. Terus apa yang terjadi Kak dengan orang yang sekarat itu selanjutnya ya? Kasihan banget ya adik-adik. Ya kita lanjutkan ya. Tidak lama kemudian datanglah orang Lewi. Siapa orang Lewi itu Kak? Orang Lewi itu pekerjaannya tidak jauh beda dengan imam itu adik-adik. Hanya mungkin posisinya lebih rendah. Karena orang Lewi itu tugasnya membantu imam tadi adik-adik untuk menjalankan ibadah bagi orang-orang Israel. Dan juga tugasnya yaitu untuk merawat benda-benda perkakas yang digunakan untuk sarana ibadah. Nah itu tugasnya orang Lewi. Berarti rohani juga kan? Iya rohani. Dan kita lihat yuk. Ketika dia melihat orang yang sekarat itu, adik-adik kira-kira tolong nggak? Adik-adik, Alkitab menulis dia tidak menolong adik-adik. Apa yang dia lakukan ketika dia melihat orang itu? Alkitab menulis dia melewatinya juga adik-adik. Dia tidak menolong adik-adik. Dia berjalan dari seberang jalan. Ditinggalkan lagi. Aduh, kasihan banget ya. Padahal mungkin orang yang sekarat tadi udah berharap banget adik-adik. Waduh, yang ini pasti akan tolong aku. Tapi ternyata apa? Dia tidak tolong adik-adik. Aduh, sayang banget ya adik-adik. Nah, orang yang sekarat ini tambah merintih lagi. Waduh, mungkin aku akan mati hari ini ya. Mungkin pikirnya seperti itu adik-adik. Tapi belum selesai ceritanya adik-adik. Tidak lama kemudian datang juga seorang yang dikatakan orang Samaria adik-adik. Orang Samaria. Orang Samaria itu siapa ya Kak? Orang Samaria itu sebenarnya adalah orang Israel juga adik-adik. Dan ketika itu pada zaman Yesus, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa sih Kak? Karena orang Samaria itu dianggap tidak murni lagi Israel. Kok bisa sih Kak? Ya. Nah awalnya mereka adalah satu bangsa adik-adik, yaitu Israel. Tapi pada zaman Raja Hosea dulu, kerajaan Israel karena dia tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan mereka pecah jadi dua. Mereka diserang oleh bangsa yang lebih kuat adik-adik. Nah, akhirnya Israel pecah jadi dua, yaitu kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Yang kedua adalah kerajaan utara yang disebut sebagai kerajaan Israel. Dan kerajaan utara ini adik-adik didiami oleh 10 suku bangsa Israel. Kalau kerajaan selatan itu didiami oleh 2, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah kerajaan utara ini diserang oleh bangsa yang kuat yaitu bangsa Asyur. Mereka kalah adik-adik. Mereka jadi tawanan. Dan bangsa Asyur itu tahu. Karena kalau bangsa Israel itu orangnya setia banget kepada negara. Nah supaya mereka tidak lagi cinta kepada bangsa, mereka punya cara yang licik, yaitu apa? Mereka mendatangkan tawanan dari negeri asing. Mereka campur dengan bangsa Israel adik-adik. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Terjadilah kawin campur. Terjadilah juga bangsa-bangsa tawanan dari negeri asing itu membawa kepercayaan yang baru, agama yang baru. Jadi mereka bercampur adik-adik. Nah, karena itulah adik-adik, orang-orang kerajaan Israel yang ditawan, itu keturunan berikutnya itu disebut sebagai orang Samaria. Jadi itulah adik-adik yang menjadi alasan kenapa orang-orang Yehuda, orang-orang dari kerajaan selatan itu nggak mau bergaul, nggak mau bergabung, nggak mau pokoknya memusuhi lah orang-orang Samaria. Nah itulah sedikit gambaran tentang orang Samaria adik-adik. Jadi orang yang dibenci oleh orang Yehuda karena dianggap tidak murni lagi. Karena dianggap udah tercampur dengan dewa-dewa bangsa lain. Nah mungkin juga orang yang sekarat tadi juga nggak yakin banget ya kali ya.
kalau dia akan ditolong. Karena aduh, orang Samaria, orang yang lebih baik aja, yang lebih rohani aja nggak tolong aku, apalagi dia ya. Dia udah pasrah deh. Jadi pasrah, mungkin dia udah terima nasib deh. Tapi kita lihat adik-adik, Alkitab menulis ketika dia melihat orang yang sekarat itu, Alkitab menulis ia pergi adik-adik. Hah? Pergi? Belum selesai. Ia pergi kepada orang itu adik-adik. Artinya apa? Dia mendekat kepada orang yang sekarat itu adik-adik. Apa yang dilakukan? Dia membalut lukanya adik-adik. Wow, luar biasa ya. Orang yang gak dianggap, orang yang dikecilkan, orang yang diremehkan, ternyata dia bisa menunjukkan kasih. Dia bisa berbuat kasih adik-adik. Tidak cukup dengan itu ya. Dia membalut lukanya, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Yang ketika itu dipercaya bisa mengobati luka-luka adik-adik. Wow banget ya adik-adik. Ternyata orang Samaria ini justru menunjukkan dia bisa memberikan bukti bahwa dia itu mengasihi orang lain. Dia menaikkan orang yang sekarat itu di atas keledainya. Padahal tadi awalnya dia yang naik keledai loh adik-adik. Tapi sekarang dia rela, dia jalan kaki supaya orang yang luka itu bisa naik ke punggung keledainya. Wow, luar biasa banget ya. Dia orang Samaria ini ternyata punya hati yang berkorban adik-adik. Kemudian adik-adik, dia membawa orang itu ke penginapan. Dia merawatnya sampai keesokan harinya. Karena dia lihat luka-lukanya belum pulih banget, dia datangi itu, pemilik penginapan itu. Dia datangi dan dia katakan begini, Pak, tolong ya Pak, tolong rawat orang ini bagi saya. Nah kalau Bapak nanti keluar biaya, keluar uang untuk merawat orang ini, Bapak catat aja ya, catat. Nanti saya yang akan bayar biaya yang Bapak keluarkan untuk merawat orang ini. Saya yang nanggung ya. Jangan khawatir Pak, tolong rawat orang ini sampai sembuh. Wow, luar biasa banget ya adik-adik. Ternyata orang Samaria ini yang dipandang remeh, yang dipandang kecil oleh orang Yehuda, ternyata bisa menunjukkan kasih yang begitu besar. Adik-adik, kakak mau kasih tahu kepada adik-adik, ada janji Tuhan buat siapa saja yang suka menolong orang-orang yang lemah. Janji apa itu Kak? Di Mazmur 41 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah itu janji Tuhan adik-adik. Ternyata upahnya besar banget untuk orang yang suka menolong orang-orang yang lemah. Ya, untuk itu adik-adik, mari kita banyak-banyak berbuat kasih. Karena kasih itu adalah ajaran dari Tuhan dan kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah dari antara ketiga orang itu yang adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu berkata, tentu orang yang sudah menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Dan Tuhan Yesus katakan, pergilah, perbuatlah itu. Adik-adik, jawaban Tuhan Yesus ini adalah firman yang harus kita lakukan adik-adik. Jadi ternyata untuk kita memperoleh hidup yang kekal adalah yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua kita harus mengasihi sesama kita adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mengajar kepada setiap kita untuk kita hidup dalam kasih dan kita melakukan kasih. Pertanyaan buat setiap kita, apakah kita sudah melakukan kasih terhadap semua orang di sekitar kita? Apakah kita sudah melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Adik-adik, kita bersyukur banget ya. Kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar kita. Dan Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita.
ia telah dicobai. Tapi Alkitab menulis hanya tidak berdosa. Nah, itulah Tuhan kita, adik-adik. Tuhan kita ternyata memberikan teladan yang luar biasa kepada kita, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk memperoleh hidup yang kekal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Jadikan kami semua menjadi saksi-Mu untuk kami banyak-banyak menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan. Dan biarlah kami Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kami. Karena kami tahu adalah berbahagia untuk memberi pertolongan daripada menerima pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Gampang kan? Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Gampang kan? Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kita akan mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah 1 buah origami,
jika hasil karya sudah selesai, adik-adik bisa mengirim hasil karya ke nomor yang ada di bawah ini atau di Facebook Ero Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah yang pertama, bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak koordinator ibadah masing-masing. Yang kedua, ibadah online masih 3 kali ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah ini selesai, mari kita bersatu hati, kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang diurapi Tuhan, ibadah yang diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan bersuka cita atas kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Shalom Indonesia, Engkau diberkati Indonesia, Engkau dipulihkan, Engkau disembuhkan Indonesia. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini umat muslim sedang berpuasa, kami percaya Tuhan akan menunjukkan jalan kebenaran itu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati presiden kami Tuhan. Berikan hati yang teguh ya Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan biarkan hamba-Mu ini tawar hati, tapi Engkau teguhkan hatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau memberkati, Engkau mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak. Dimulai dari Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan, untuk Pendeta Gembala Rayon kami Pak Wiweko Tuhan, juga gembala anak kami Kak Yafa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu ini Bapak. Kau terus mengurapi, menjagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang dikerjakannya dalam pelayanannya, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap adik-adik kami ya Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan, 24 jam Kau menjagai adik-adik kami, keluarga mereka, papa mama mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan setiap adik-adik kami, Tuhan sanggup mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, hari-hari ini ajar kami terus mendekat kepadamu, ajar kami melekat kepadamu ya Tuhan, seperti pokok anggur yang ranting-ranting yang terus melekat kepada pokok anggur itu, maka hidup kami akan berbuah. Meskipun di masa-masa yang sulit, tapi hidup kami tetap berbuah Tuhan, tidak dipengaruhi oleh apapun ya Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati setiap kakak-kakak yang sudah terlibat Tuhan, baik itu kakak-kakak multimedia, juga apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kau memberkati, Kau memperhitungkan jerih lelah mereka. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap pelayanan keluarga, juga setiap pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami sepanjang hari ini. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Kak Yafet. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikasih Tuhan, luar biasa hari ini kita belajar bagaimana mengasihi sesama kita dari kisah cerita orang Samaria yang baik hati. Mari kita sudah firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan siapkanlah hatimu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkanlah hikmat kepintaran dalam dirimu. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas, dan Tuhan buat berhasil. Juga diberkati papa mamamu, ekonomi dan kesehatannya, karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, mulai hari ini memampukan kita semua untuk saat nanti Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai,
dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.